Kajian Dalilul Falihin. Kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadus Sholihin, bab kelima, yaitu Al-Muraqabah. Dari kitab Riyadus Sholihinnya sendiri. Bab sekarang bab kelima, ya, bab muraqabah. Bab pertama tentang ikhlas, 2 tobat, 3 sabar, 4 sidik, 5. Nah, sekarang muraqabahnya ada 9 hadisnya, baru berapa 4-nya tentang muraqabah. Diawasi, diperhatikan oleh Allah. Diawasi itu diperhatikan oleh Allah. Bahkan bukan hanya diawasi, diperhatikan, malah dipelihara, dijaga, dipandu gitu ya, muraqabah. Nah, hadis yang kelima, pendek hadisnya nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat muttafaq alaih, atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim, melalui sahabat yang sama. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha yagharu. Ini terjemah nih yang suka mengaburkan, itunya menjadi kabur gitu maknanya. Makna hadisnya jadi kabur gitu setelah diterjemah. Jadi kabur, jadi blur, jadi rancu, jadi tidak jelas. Jadi ada yang jadi menyimpang, ya, menyimpang tuh, atau tidak tepat gitu, tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Nah, innallaha ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu cemburu. Tak iya tak tegenahan teh setelah diterjemahkan cemburu. Nah, padahal nanti kelihatan sihnya. Tapi rata gitu, rata teh rata-ratanya rata deh, rata-rata orang menerjemahkan kata tersebut dengan cemburu. Innallaha ta'ala yagharu, bahasa kalau katanya itu juga jadi kata di dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya beda, yaitu goiroto. Sesungguhnya Allah itu murka, bukan cemburu. Sebetulnya kalau cemburu kan kesannya lain ya. Kalau cemburu, kalau diterjemahkan cemburu itu maknanya lain. Wa ghairotullah, ghairah bahasa kita jadi gairah. Kan ini aslinya ghairah, ghairatullahi ta'ala. Dan gairah Allah tadi cemburu, sekarang gairah. Tapi papuket ya dina ya teh terjemahan teh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu cemburu. Dan gairah Allah Ta'ala itu adalah
Padahal yang satu kata kerja, yang satu kata bendanya dari akar kata yang sama. Di dalam bahasa kita kalau mendengar gairah kan beda. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan gairah itu bersemangat, antusias artinya. Ya bergairah itu artinya kan bersemangat, antusias. Nah, padahal di sini maksudnya murka Allah. Allah itu murka. Nah, Allah mah tong kagok lah jeung Allah mah, karena Allah itu kan kalau sudah apa namanya, kalau sudah marah ya, kalau Allah sudah marah kemudian Allah menimpakan azab ya, azab Allah nggak ada yang sederhana, azab Allah itu nggak ada yang ecek-ecek, azab Allah nggak ada yang main-main. Jadi Allah itu innallaha ta'ala yagharu murka wa ghairutullahi ta'ala, dan kemurkaan Allah itu adalah, nah saya kira ini tepat nih kalau diterjemah demikian, an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi ya, dan kemurkaan Allah adalah apabila seseorang melakukan apa yang Allah haramkan. Tapi bahasa Arabnya yang seperti ini, bahasa kata kerjanya gitu ya, goro ya goru, masdarnya goirotan, bahasa kitanya jadi cemburu, dan rata-rata ini mau menerjemahkannya demikian gitu, Allah itu cemburu. Emang Allah cemburu apa? Nah ternyata kalau melihat dari redaksi hadisnya bahwa apabila seseorang melakukan apa yang Allah haramkan, bahasanya apa sih kalau yang seperti ini? Biasanya kalau di dalam kitabun nikahnya di dalam Sahih Bukhari, kemudian yang ini juga di dalam rumah tangga Rasulullah SAW, di antara istri-istri Rasulullah SAW itu suka terjadi bahasa Arabnya itu ya ini goro ya goru goirotan. Nah kalau di sana bisa diartikan rasa cemburu. Misalnya Aisyah cemburu terhadap Khadijah, padahal Khadijah itu sudah meninggal. Ada rasa cemburu di dalam diri Aisyah karena Rasulullah itu sering menyebut-nyebut Khadijah. Padahal Khadijahnya sendiri itu sudah meninggal. Tadi di situ mungkin karena ini kata yang dipakainya sama sih ya. Kalau di sana ini soal penerjemahan lah masalah nama. Kalau Aisyah cemburu kepada Khadijah, bahasa Indonesianya cemburu benar lah kalau di sana. Nah kalau di sini Allah cemburu, nah itu nggak tepat. Tegenah kan Allah itu cemburu. Kecemburuan Allah itu adalah apabila seseorang melakukan apa yang Allah haramkan. Mungkin bahasa Indonesia itu bukan cemburu, kalau yang begitu mah murka bahasanya dalam bahasa kita namanya. Marah minimal gitulah, marah. Allah itu artinya Allah itu bisa marah. Dan kieu atuh berartinya marah itu kan rasa. Marah itu kan rasa. Kalau bahasa Indonesianya, kalau seseorang sedang misalnya mengeluarkan kata-kata kotor lah misalnya ya, kata-kata kotor, sumpah serapah sambil nunjuk-nunjuk, itu bukan marah, itu memarahi. Ya, kalau marahnya sendiri kan itu rasa yang ada di dalam hati.
Nah, di mana rasa tersebut itu akan muncul apabila ada penyebabnya. Ya, rasa marah itu akan muncul apabila ada penyebabnya. Nah, semua rasa juga demikian sama. Sedih itu akan muncul kalau ada penyebabnya. Gembira itu akan muncul kalau ada penyebabnya. Ya, kecewa itu kan yang seperti itulah ya. Nah, marah itu rasa. Nah, ternyata mungkin kalau masih ingat nih di dalam bab di dalam Dalilul Falihin ini yang sudah agak lama, di dalam bab tobat ya, di dalam bab pembahasan tentang bab tobat, yaitu hadis yang ini yang menerangkan Allah itu sangat bergembira apabila ada hambanya yang bertobat, dan kegembiraan Allah itu lebih besar. Ya, kegembiraan Allahnya karena ini penyebabnya nih, berarti rasa gembira pada diri Allah juga muncul rasa gembira, tentu ada penyebabnya. Nah, rasa gembira di dalam hadis tersebutnya, Allah merasa bergembira apabila ada hambanya yang tobat. Nah, inilah penyebabnya. Ini penyebabnya. Kegembiraan yang muncul di dalam diri Allah itu penyebabnya adalah ada hambanya yang tobat. Itu membuat Allah bergembira. Kalau ada hambanya yang tobat, itu membuat Allah bergembira. Kegembiraan Allah itu besarnya kegembiraan Allah itu oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan besarnya kegembiraan Allah itu melebihi kegembiraan seseorang yang berjalan atau ya berjalan lah gitunya, safar, berjalan menggunakan unta, itu berada di tengah padang pasir. Ketika istirahat ketiduran, untanya hilang. Tengah hari di tengah gurun gitu, dia kan melihat ke sekitar itu nggak ada yang terlihat kecuali hamparan pasir. Malah jejaknya sendiri sudah tersapu angin. Lalu kalau mau menyelamatkan diri itu harus melangkah ke arah saja. Ke arah mana? Karena seperti yang di tengah lautan, kalau tidak nampak daratan terus mau berenang kemana? Misalnya ke sini nih menuju daratan, kalau kenyataannya malah itu justru arah yang berseberangan, sebaliknya itu malah semakin menjauhi. Dalam arti orang ini akan putus asa dalam kondisi demikian. Berada di tengah gurunnya, di mana ya sama seperti di tengah lautan, berada di tengah gurun, mau berjalan ke sebelah mana, emang arah yang benar? Pasti putus asa karena mau mengarah kemanapun, jangan-jangan ini malah menjauhi daratan. Kalau di laut gitu ya, mau ke sini, jangan-jangan ini malah menjauhi daratan. Mau ke arah manapun pasti pikirnya demikian. Nah, di dalam keadaan yang putus asa demikian, orang ini ketiduran. Begitu bangun, unta itu sudah ada di sampingnya, lengkap dengan segala perbekalannya masih ada. Artinya cadangan airnya, air yang dibawa, makanan yang dibawa ada. Nah, kegembiranya seperti apa orang yang mengalami demikian? Di saat sudah putus asanya, ini hanya analogi dari Rasulullah SAW menggambarkan. Ini yang pokoknya adalah ini, Allah itu merasa bergembira kalau ada hambanya yang tobat. Nah, kegembiraan Allah itu seperti apa? Rasa gembira yang muncul gitunya kan, rasa itu gembira itu tadi kan rasa yang muncul
di mana kemunculannya itu ada penyebabnya, ada pemicunya. Di dalam hadis ini yang menyebabkan Allah bergembira itu adalah ada hambanya yang bertobat, itu akan memunculkan, akan memicunya kegembiraan, memunculkan kegembiraan pada diri Allah, di mana kegembiraannya itu digambarkan seperti tak terhingga, bisa disebut demikian ya. Rasa gembira yang muncul pada diri Allah itu tak terhingga, tak terkira, karena oleh Rasulullah dibandingkan dengan orang yang sudah putus asa karena kehilangan untanya di tengah gurun nih, sudah putus asa karena orang itu sudah tidak tahu itunya harus berjalan kemana dengan dalam kondisi demikian. Tiba-tiba untanya muncul dengan kondisi yang masih lengkap, seperti yang di tengah lautan katakanlahnya sudah putus asa mau berenang-berenang kemana, tiba-tiba datanglah bantuan. Nah itu bergembiranya kan, kegembiraan yang besar. Nah kegembiraan Allah itu lebih besar dari itu. Rasa gembira yang muncul pada diri Allah lebih besar kalau ada hambanya yang bertobat. Jadi kayaknya berarti Allah atoh pisan gitu kalau ada hambanya yang bertobat. Kira-kira kalau Allah bergembira oleh orang itu, kan penyebabnya orang yang bertobat ya, yang menyebabkan Allah bergembira itu kan orang yang bertobat. Allah dibuat gitulah, Allah dibuat, Allah dijadikan bergembira oleh seseorang yang bertobat. Nah kira-kira kalau Allah merasa bergembira oleh orang yang bertobat, Allah akan melakukan apa kepada orang ini? Ya Allah akan melakukan apa kepada orang ini? Nah, bandingkanlah dengan hadis yang ini sekarang. Sesungguhnya Allah itu ini terjemahna yang ngaragokan bisa innallaha ta'ala yaghoru. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu murka atau Allah itu bisa marah. Kalau di hadis tadi kan ternyata Allah juga bisa bergembira kan? Nah karena yang di sini marah, gembira ya semua rasa sebetulnya sama lahnya. Pada diri manusia juga sama, marah. Kenapa marah? Pasti ada pemicunya. Kalau kita melihat ada orang yang sedang bersedih, kenapa bersedih? Pasti ada pemicunya. Puguh apa kono penting hayang lah yang sedih mau bisa gitu karena rasa-rasa tersebut itu akan muncul dengan sendirinya kalau ada pemicunya. Nah di hadis ini yang menjadi pemicu kemarahan, murka gitu ya, yang menjadi pemicu Allah marah, Allah murka itu adalah an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi, apabila seseorang melakukan ma harramallahu alaihi, apa yang Allah haramkan. Ini menjadi pemicu kemarahan atau murka Allah. Terbayang lagi kira-kira berarti kan ini ada pemicunya adalah ada seseorang yang melaksanakan apa yang Allah haramkan, itu kan ini pemicunya kan. Ada seseorang yang melakukan apa yang Allah haramkan. Nah, ini sesuai dengan redaksi ayat hadisnya nih. An ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Seseorang melakukan apa yang Allah haramkan. Inilah yang menjadi pemicu, ini yang menjadi penyebab. Innallaha ta'ala yaghoru. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bisa marah, Allah Ta'ala itu bisa murka.
dan penyebabnya adalah yang barusan. Kalau Allah sudah murka, apa sih yang Allah lakukan? Kan ini kan Allah bisa murka, dan penyebab, gitulah berarti di sininya penyebab Allah murka itu adalah kalau seseorang, kalau ada yang melakukan apa yang Allah haramkan. Artinya bukan hanya satu orang, bisa jadi berkelompok, bisa jadi satu kaum. Nah, yang menjadi pemicu kemarahan Allah itu adalah apabila apa yang Allah haramkan itu ada yang melanggarnya. Nah, apa sih yang akan Allah lakukan? Sebutlah gitunya. Apa sih yang akan Allah lakukan kalau Allah murka? Dimana kemurkaannya ini kan hanya berarti kemurkaan Allah itu hanya dipicu atau yang menjadi penyebab Allah murka itu hanya satu, yaitu apabila apa yang Allah haramkan itu dilanggar. Nah, apa yang akan Allah lakukan kalau sudah demikian? Pasti Allah mengazabnya. Itu sudah dibuktikan sejak kaum yang pertama dulu. Nah, sudah ditunjukkan, sudah terjadinya, sudah dibuktikan Allah itu mengazab mereka yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, kalau di dalam bab tobat tadi justru apa yang dilakukan oleh baik satu orang, tadinya kelompok atau satu kaum, yang membuat Allah bergembira itu adalah apabila manusia itu bertobat. Itu akan memunculkan rasa gembira pada Allah. Apa sih yang akan Allah lakukan kalau Allah merasa senang, gitulah. Kalau Allah merasa senang, kalau Allah merasa bergembira, Allah akan melakukan apa? Banding udah iya sok udah sama kan. Ya, arti alurnya kan sama. Allah marah, kenapa? Pasti ada sebabnya. Allah bergembira, kenapa Allah bergembira? Pasti ada sebabnya. Nah, kalau yang sekarang ini Allah itu murka, penyebabnya adalah apa yang diharamkannya ada yang melanggar. Apa yang Allah lakukan kalau Allah sudah murka? Azab, pasti ada yang lain. Dan ini sudah Allah buktikan, gitunya. Kalau di dunia nih sudah Allah buktikan, apabila Allah marah, Allah akan mengazab mereka yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan ini sudah Allah buktikan sejak zaman Nabi Nuh lah, gitunya. Di zaman Nabi Nuh, orang-orang yang kaum Nabi Nuh, orang-orang yang tidak taat, itu artinya orang-orang yang kena nih oleh apa yang disebutkan oleh Rasul di sini, yaitu mereka melakukan apa yang Allah haramkan. Kaum-kaum yang tidak taat itu mereka melakukan apa yang Allah haramkan, yaitu yang diharamkannya itu adalah tidak taat kepada Nabi yang diutus. Karena Nabi Nuh, katakanlahnya dari Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Rasulullah SAW, karena yang menetapkan, yang menjadikan, yang mengangkat mereka menjadi utusan Allah itu kan Allah sendiri. Ya, yang menetapkan nabi-nabi, rasul-rasul itu sebab menjadi utusan Allah itu siapa? Itu bukan dirinya sendiri, bukan Rasulullah, artinya bukan nabi-nabi Allah itu mengangkat dirinya, memperkenalkan dirinya, memproklamirkan dirinya sebagai utusan Allah. Juga bukan karena pilihan masyarakat ditetapkan sebagai utusan Allah. Semua nabi-nabi, semua rasul itu diangkat, dijadikan, ditetapkan oleh Allah.
Dan Allah wajibkan, Allah perintahkan. Kalau untuk umat Islam di dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul, itu ayat Al-Quran. Artinya Allah yang mewajibkan, Allah yang memerintah, Allah yang mewajibkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena pelanggaran yang ini kan ya, kalau ini juga baru-baru ini ya, tentang akidah. Allah itu mewajibkan setiap manusia berakidahkan, berkeyakinan, gitu akidahnya. Ini wajib nih, tidak boleh tidak. Allah mewajibkan manusia itu berakidah atau punya keyakinan, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini wajib, ini Allah maksa, sebutlah Allah maksa. Yang tidak mau menerima, ya, yang tidak mau menerima, yang tidak mau mempercayai, mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Allah menyebutnya pembangkang. Ya, Allah menyebutnya pembangkang. Dan Allah itu bahasa Arab nama kafir, itu Allah menyebutnya kafir, itu pembangkang. Nah, itu yang sejak dari hal tersebut Allah itu mengharamkan syirik. Allah mewajibkan tauhid dan mengharamkan syirik. Itu kebalikan. Manusia itu kalau tidak tauhid syirik, gak ada yang lain. Kalau tidak tauhid berarti syirik. Allah mewajibkan tauhid, artinya Allah mengharamkan syirik. Karena tauhid itu, tauhid dan syirik itu disebut nanti lawan kata. Seperti benar dan salah. Untuk benar pasti salah, nggak ada kemungkinan yang lain. Kalau benar berarti tidak salah. Kalau tidak benar berarti salah. Tauhid itu memahaesakan, syirik menyekutukan. Ini lawan kata. Allah mewajibkan tauhid, berarti Allah mengharamkan syirik. Kalau seseorang syirik, nah berarti kena oleh apa yang Rasulullah sebutkan, berarti dia melakukan apa yang Allah haramkan. Allah mewajibkan tauhid, artinya Allah mengharamkan syirik. Ya, tauhid itu memahaesakan, syirik itu menyekutukan. Nah, orang-orang sebutan orang kafirnya, sebutan orang kafir itu adalah mereka yang tidak mau menerima. Mereka yang tidak mau menerima bahwa ini yang tidak diterimanya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, orang kafir itu tidak mau menerima itu. Artinya mereka kalau tidak tauhid, mereka itu berarti syirik, di mana syirik ini Allah haramkan. Karena syirik itu oleh Allah ditetapkan sebagai pelanggaran paling berat yang dilakukan oleh manusia. Pelanggaran paling berat yang dilakukan oleh manusia itu adalah menyekutukan, tidak memahaesakan lah gitunya. Itu paling berat. Pelanggaran paling berat yang dilakukan manusia itu adalah tidak memahaesakan Allah. Dan ancaman dari Allahnya, nah ini murka. Nah, kalau Allah murka akan seperti ini. Allah mengancamnya dengan, kalau untuk di akhiratnya ya, Allah mengancam manusia yang tidak berakidahkan tauhid itu dengan masuk neraka dan abadi di neraka paling dalam. Itulah kalau Allah sudah murka.
Dan ini kembali ke hadis ini ya. Innallaha yagharu, sesungguhnya Allah itu disebutlah gitunya, sesungguhnya Allah itu bisa marah. Dan yang membuat Allah marah wa ghairatullah, dan gairah ada eta tegenahna tidak goiroh nya asli na eta goiroh bahasa kitanya menjadi gairah. Ada lagi giroh nantinya. Giroh gitu ya sebutan ada. Kalau di sini gairah itu kemarahan atau murka ya. Sesungguhnya Allah itu bisa murka, dan murkanya Allah itu kalau ada seseorang yang melakukan apa yang Allah haramkan, atau kalau ada yang melakukan apa yang diharamkannya. Jadi bukan hanya seseorang, bisa jadi pelakunya satu orang, bisa jadi kelompok, bisa jadi satu kaum. Nah, itulah yang menyebabkan kemarahan atau Allah murka, yaitu kalau apa yang diharamkannya itu ada yang melakukan. Di dalam hadis yang lain, ini juga pernah baru-baru ini ya disampaikan nih. Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat, kalau nggak salah Mu'adz bin Jabal nih yang ditanya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat istri kamu bersama laki-laki lain? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, aku akan bunuh laki-laki itu. Oh, artinya sedemikian besar kan kemarahannya. Kalau dia marah kenapa? Nah, kalau di sini benar kalau karena cemburu kan. Karena cemburu kan istrinya bersama laki-laki lain. Nah, Rasulullah itu menganggap seperti itu ya, mungkin yang namanya suami itu kan seperti itu kan yang namanya suami. Bahkan akan sampai mengatakan saya bunuh laki-laki itu. Wajar, benar kalau orang, bukan benar membunuhnya sih, wajar benar kalau Mu'adz bin Jabal marah. Nah, ada kan pemicunya, dan kemarahannya ternyata begitu besar. Ternyata ya pemicunya memang pemicunya ini memang yang memunculkan kemarahan yang besar kalau hal seperti itu. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, kemarahanku lebih besar dengan kejadian itu. Padahal Rasulullah itu kan suaminya bukan. Kemarahan Rasulullah dengan kejadian yang sama ya. Dengan kejadian yang sama ternyata Rasulullah mengatakan kemarahanku lebih besar daripada kamu. Padahal kalau tadi suaminya. Dan kemarahannya itu sampai mengatakan aku akan bunuh laki-laki itu. Ternyata kemarahan Rasulullah lebih besar. Padahal Rasulullah itu kan suaminya bukan, saudaranya bukan, gitu, tetangganya bukan, atiksaha pokoknya mah gitu. Tapi kenapa kemarahan Rasulullah mengatakan kemarahanku lebih besar daripada kamu? Ternyata kemarahan Rasulullah SAW pemicunya samanya, pemicunya kejadian itunya yang ditanyakan oleh Rasulullah. Ternyata kemarahan Rasulullah lebih besar itu karena ini ada yang atau di situ terjadi pelanggaran terhadap aturan Allah. Rasulullah akan marah besar. Ya, Rasulullah itu marah besar kalau aturan Allah yang dilanggar atau hak Allah yang dilanggar. Kalau yang berkaitan dengan pribadinya, Rasulullah SAW itu tidak pernah marah, anggaplah. Tapi kalau urusan agama, artinya ada bagian dari agama, ada hak Allah intinya yang dilanggar, disepelekan, dilecehkan, baru Rasulullah itu akan marah besar. Tapi kalau yang berkaitan dengan dirinya, Rasulullah SAW itu tidak pernah marah. Contohnya, itu salah satunya ya, contohnya
Ketika Rasulullah SAW itu datang ke Taif untuk berdakwah, ternyata akan disambut dengan lemparan batu. Ternyata disambut oleh ejekan, makian, diludahi, dilempari Rasulullahnya dengan batu. Bahkan ada yang kena. Lemparan batunya ada yang kena sehingga Rasulullah SAW berdarah. Datanglah malaikat menemui Rasulullah SAW, kemudian menawarkan, mau aku angkat gunung itu, aku timpakan kepada mereka? Itu Rasulullah diberi penawaran demikian, mau aku angkat itu gunung untuk aku timpakan kepada mereka. Itu orang-orang Taifnya yang tadi malah Rasulullah berdakwah, malah sambutan mereka malah seperti itu. Nah Rasulullah itu diberi penawaran demikian, bisirek dipangangkatkan ya gunung digejeretkeun tah kanu satari nu maledog teh kurang ajar pisan jeung malaikat kurang ajar pisan jeung ningunah susurian Rasulullah getihan teh bisi sok dipangangkatkeun. Nah itu malaikat memberi penawaran demikian, mau aku angkatkan gunung ini aku timpakan kepada mereka. Rasulullah SAW ternyata, nah ini luar biasanya Rasulullah SAW-nya ini yang terkait dengan, kalau untuk yang berkaitan dengan dirinya Rasulullah SAW itu tidak pernah merasa marah dan sakit hati. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ini hak Allah yang dilanggar, ini agama Allah yang dilecehkan, wah Rasulullah itu marah besar. Nah di Taif tadi Rasulullah menjawab, jangan. Mereka melakukan demikian itu karena mereka belum mengerti. Kenapa mereka melakukan demikian? Rasulullah mengatakan, yang diberi penawaran, aku angkatnya gunung lalu aku timpakan kepada mereka. Rasulullah menjawab, jangan. Karena mereka demikian itu karena mereka belum mengerti. Kenapa Rasulullah SAW itu malah demikian? Karena kalau mereka itu ditimpa oleh sebuah gunung lalu mati seketika, terus yang agama Allah ini akan disebar dan diamalkan oleh siapa? Itu pikiran Rasulullah. Ya kalau mereka itu ditimpa gunung lalu matilah seketika, banyak satu kaum misalnya di Taif. Ya terus agama Allah ini mau bagaimana nasibnya? Nanti siapa yang akan menerima dan melaksanakannya? Itu yang dipikirkan oleh Rasulullah itu adalah ini hak Allah, berarti yaitu agama Islam ini harus menyebar, harus sampai kepada orang-orang, kemudian dilaksanakan oleh orang-orang. Nah kalau penduduk Taif tadi ditimpa gunung kemudian mati semuanya, ya terus ini Islam mau bagaimana? Adapun yang dirasakan oleh Rasulullah SAW tadi makian, cacian, diludahi, bahkan ada yang melempar dan kena ke Rasul sampai berdarah, tidak dianggap. Kalau secara pribadi oleh Rasulullah itu tidak dianggap. Tapi kalau urusan agama, nah baru yang makanya ini pun urusan agama. Kalau lebih mengedepankan urusan pribadi Rasulullah itu saya kira bergembira, mau aku angkatkan gunung ini lalu aku timpakan kepada mereka, wah Rasulullah saya kira langsung setuju. Kalau itu berurusan pribadi, bener gejeret kan itu gutihan Nabi itu kepala ikat itu gutihan. Kalau itu berkaitan dengan dirinya, pribadinya, bagi Rasulullah itu tidak dianggap lah yang demikian. Nah, yang tadi Rasulullah SAW mengatakan kemarahanku lebih besar dari kamu. Kenapa Rasulullah lebih marah? Kenapa kemarahannya lebih besar? Kalau yang tadi kan itu suaminya, ya wajar kalau demikian. Dan kemudian Rasulullah mengatakan kemarahan Allah lebih besar. Urutan anak ini dengan dari yang barusan. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat istri kamu bersama laki-laki lain? Aku bunuh laki-laki itu.
Kan sangat, berartinya ini dari jawaban seperti itu sangat wajar. Artinya itu menunjukkan kemarahan yang sangat besar. Pemicunya adalah yang disebutkan tadi. Ternyata kemarahan Rasulullah lebih besar dari orang itu. Pemicunya sama yang itu. Dan Rasulullah SAW kemudian menyebutkan kemarahan Allah atau murka Allah lebih besar dari kemarahanku. Pemicunya sama. Yaitu, nah ini yang secara umum di sini bahwa Allah itu bisa marah. Nah, kalau kita juga kaitkan ke hadis ininya yang di dalam Kitabul Adab sudah lewat sih pembahasannya, yaitu yang berkaitan dengan rahmat Allah, yang berkaitan dengan rahmat Allah. Di antaranya kan Allah itu memiliki 100 buah rahmat untuk seluruh makhluknya. Ketika Allah dulu menciptakan seluruh makhluknya, dari yang 100 itu Allah ambil 1, dibagikanlah kepada seluruh makhluknya, mulai dari dulu menciptakan sampai nanti hari kiamat. Ternyata yang 1 ini tidak habis. Jadi sebanyak apa, seperti apa rahmat Allah yang satu nih ya. Ya dari dulu Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat, rahmat Allah yang 1 ini tidak habis. Padahal rahmat Allah ini wasi'at kulla syai'in, itu ada melingkupi seluruh alam raya. Yang 99 masih utuh, belum tersentuh, belum diapa-apakan. Dan satuan-satuannya dari yang 99 itu sama dengan 1 yang sudah di unboxing yang sudah dibongkar dan dibagikan. Ya kan yang 1 sudah dipakai oleh Allah. Ya anggaplah kalau asalnya kan masing-masing kan disegel gitu, buka, dipakai. Nah yang dari 100 rahmat itu baru 1 yang dipakai oleh Allah. Yang 99 itu setiap satunya dari yang 99 itu ya seperti satunya yang sudah terpakai. Nah seperti itu banyaknya 1 buah rahmat Allah. Kalau 99 seperti apa kira-kira? Dan yang 99 ini nanti Allah hanya Allah berikan seluruhnya bagi penghuni surga. Tak mau kabayang surga marek di kumaha-kumaha dengan perbandingan yang demikian itu tidak akan terbayang. Nah diantaranya gitunya ini tentang rahmat Allah. Hadis yang ini, ketika Allah hendak menciptakan seluruh makhluknya, rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Artinya murka Allah itu tersingkirkan gitu kan oleh rahmat nih. Ketika Allah hendak menciptakan seluruh makhluknya, rahmat Allah itu itunya mengalahkan, menyingkirkan murkanya. Ya itulah tereliminasi, itulah si murka Allah ini tersingkirkan. Jadi yang ada itu adalah rahmat Allah saja, rahmat saja pokoknya. Nah bahkan ini juga ininya yang pernah saya sampaikan seperti ini. Kalau kita membuka Al-Quran, anggaplah kita ini orang yang belum pernah membuka Al-Quran. Kalau seseorang membuka buku pasti dari awal kan, lihat covernya kemudian buka kan ya pasti dari awal. Nah ternyata di awal Al-Quran itu kan surat Al-Fatihah. Surat pertama kan surat Al-Fatihah. Anggaplah kalau orang yang tidak tahu Al-Quran sama sekali membuka Al-Quran, nah berarti akan mendapati yang pertama itu adalah Al-Fatihah. Dan dari Al-Fatihah itu yang pertamanya adalah Bismillah.
Karena ayat pertama dari Al-Fatihah itu kan Bismillahirrohmanirrohim. Ini dikondisikan demikian oleh Allah. Kalau orang yang tidak tahu Tuhan, katakanlahnya orang yang tidak tahu Tuhan, lalu mereka membuka Al-Quran, mereka akan mendapati ada satu nama, yaitu Allah. Ini kan sebagai yang dibaca pertama kan ayat pertama. Berarti mereka akan mendapati ada satu nama di situ, Allah, yaitu Bismillah. Artinya kan dengan nama Allah. Allah itu siapa? Nah, Allah menyebut sifat dirinya di sana, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Inilah yang ingin dimunculkan oleh Allah. Inilah yang ingin ditonjolkan oleh Allah agar semua manusia itu mengenal Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Memang demikian kan, karena ketika Allah mau menciptakan seluruh makhluknya, rahmat Allah lah yang muncul. Rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Nah, tapi ayat hadis ini menunjukkan, anggaplah murka Allah itu sudah terkalahkan, tersingkirkan. Maka ketika Allah benar-benar jadi menciptakan seluruh makhluknya, maka hanya rahmat Allah lah gitulahnya yang ada, yang apa murkanya nggak ada. Ketika Allah menciptakan seluruh makhluknya itu hanya berkaitan, hanya terkait, hanya tentang rahmatnya. Tapi ini hadis ini kemudian muncul, tapi Allah juga bisa marah. Artinya Allah juga bisa marah. Padahal ketika Allah memulai penciptaan seluruh makhluknya, yaitu inna rahmati ghalabat godobi, itu dinyatakan oleh Allah sendiri. Itu redaksi dari Allah. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Sebetulnya kan Allah menciptakan seluruh makhluknya itu dengan rahmat. Murkanya itu hilang, anggaplah bukan hilang sih, murkanya itu tersingkirkan. Nah, tapi hadis ini menunjukkan ternyata Allah itu bisa marah, dan yang menyebabkan Allah marah itu adalah apabila apa yang Allah haramkan itu ada yang melakukannya, itu Allah murka, Allah marah. Dan bagaimana kalau Allah sudah marah? Bagaimana kalau Allah marah? Yaitu hadis yang tadi, Mu'adz marah karena suaminya dengan kemarahan yang begitu besar. Dia mengatakan, aku bunuh orang itu. Ini kan kemarahan seperti apa? Ya, kemarahan seperti apa kalau sampai mengatakan demikian? Aku bunuh laki-laki itu. Artinya ini kan kemarahan yang besar. Ternyata kemarahan Rasulullah lebih besar dari Mu'adz, dan Rasul menyebutkan dengan sebab yang sama, murka Allah itu lebih besar dari kemarahanku. Padahal dengan sebab yang samanya, kemarahan Mu'adz sangat besar, tapi kemudian kemarahan Rasulullah lebih besar dari Mu'adz. Dan kemarahan Allah itu lebih besar daripada Rasulullah dengan sebab yang sama, yaitu ada pelanggaran yang dilakukan, ada apa yang melakukan apa yang Allah haramkan. Nah, padahal apa yang Allah haramkan itu disebutnya menjadi batas, pembatas. Ini juga pernah saya sampaikan, yaitu yang ini penjelasannya diantaranya ini penjelasan dari kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah bersih suci, sehingga kalau ada seseorang anak mungkin tepatnya ya, apabila ada seorang anak yang meninggal sebelum balik, padahal dia ini dilahirkan di keluarga kafir musyrik, dia masuk surga.
kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan bersih, karena bagi anak di bawah umur bagi anak di bawah usia balig, kalau dia melakukan satu amal soleh, pahala belum untuk dirinya, tapi pahala itu untuk ibu bapaknya. Tapi kalau anak yang belum balik ini melakukan perbuatan dosa, juga oleh Allah belum ditetapkan sebagai dosa bagi orang itu, tapi tidak diberikan kepada orang tuanya. Kalau untuk dosa gitunya tidak diberikan kepada orang tuanya. Kalau ada anak yang lahir, anak yang meninggal, meskipun mereka ini dilahirkan di dalam keluarga kafir, tapi meninggalnya sebelum balik, maka dia tidak akan masuk neraka. Karena tadi kan kalaupun berbuat dosa belum Allah tetapkan untuk dirinya, berarti dia nggak punya dosa. Tapi masuk surga pun bukan sebagai balasan dari amalnya, karena amal soleh itu belum untuk dirinya, tapi itu Allah peruntukan bagi kedua orang tuanya. Nah, dari hadis ini yaitu yang kullu mauludin yuladu alal fitrah, oleh Rasulullah digambarkan seperti ini. Fitrah itu yang mana? Kullu mauludin yuladu alal fitrahnya, setiap manusia yang dilahirkan itu lahir dalam fitrah. Nah, Rasulullah menggambarkan seperti ini. Fitrah Allah itu adalah Islam. Fitrah Allah itu adalah jalan yang lurus. Semua manusia yang dilahirkan itu, boleh kita analogikannya, ditempatkan oleh Allah di satu jalan yang lurus. Jalannya lurus, jalannya mulus, jalannya halus, dan siapapun yang berjalan di jalan tersebut pasti akan selamat dan terasa nikmat karena jalannya mulus, jalannya halus. Nah, agar manusia tetap berada di jalan tersebut, agar manusia tetap berada di jalan tersebut, Allah membentenginya. Jalan ini, kiri kanan jalan ini oleh Allah dibenteng sepanjang jalan. Nah, inilah yang disebut dengan hududullah. Inilah benteng, inilah batas Allah yang tidak boleh dilampaui oleh manusia. Benteng Allah ini adalah, nah inilah apa yang Allah haramkan. Nah, itulah Allah membentengi manusia supaya tetap berada di fitrahnya, di dalam fitrahnya, di as-siratal mustaqim itu Allah membentenginya dengan, nah benteng-bentengnya ini adalah itulah apa yang Allah haramkan. Artinya jangan sampai menyentuh benteng tersebut. Jangan sampai menyentuh itu benteng-benteng tersebut. Nah, padahal kan Allah mengharamkan. Apa yang Allah haramkan itu untuk apa? Allah mengharamkan apa yang Allah haramkan itu untuk apa? Itah gambarnya untuk menjaga fitrah manusia. Ya, untuk menjaga kebersihan manusia, ditetapkanlah sesuatu yang Allah haramkan. Nah, kalau ada yang berani yang melompati benteng ini, yang dianalogikan orang yang melakukan apa yang diharamkan itu berarti dia melompati benteng yang Allah maksudkan untuk menjaga manusia supaya tetap berada di dalam fitrah. Tapi manusianya malah melompati benteng tersebut dan keluar dari fitrah. Padahal maksud Allah mengharamkan
apa yang Allah haramkan itu untuk menjaga fitrah sama dengan menjaga kemuliaan atau ketinggian derajat manusia. Makanya apa yang Allah larang itu kemudian seperti di sini juga disebut itu disebutnya mengharamkan. Kan arti haram itu mulia. Ini sesuatu yang Allah haramkan itu artinya ini jangan dilakukan. Karena kalau dilakukan itu akan mengurangi kemuliaannya sebagai manusia. Makanya apa yang Allah larang itu di dalam Islam atau Allah menyebut haram. Arti haram itu mulia. Maksudnya kalau itu dilakukan maka akan mengurangi, akan mengerus gitu kemuliaan, ketinggian derajat manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Kalau manusianya melakukan yang haram terus itu akan terus turun. Apalagi orang kafir kan tiap detiknya diisi dengan yang haram. Orang kafirnya tiap detik umurnya itu diisi dengan yang haram, yaitu kufur. Bener atau nepi kana panghandapna sampai menjadi syarrul bariyah. Orang kafir itu makhluk paling buruk. Makhluk terjelek itu adalah mereka yang kafir. Nah, karena teta kan setiap detik dari umurnya itu diisi dengan yang haram, yaitu kufur. Kersarena ge pan kufur mah teu leungit. Kalau orang kafir sedang tidur, kufurnya hilang nggak dari dalam hatinya? Kan itu argo dosa kufurna mah terus we jalan begitu korejat nyambung anger dan aya dina hate mah teu leungit ku sare. Ya, apa yang ada di dalam hati itu tidak hilang dengan tidur. Orang yang takabur tidur, takaburnya ada nggak di dalam hatinya? Bahasa kersare. Anger we aya. Si A hasud kepada si B, capek ya teh hasud wae gitu geus ngeun teu hasil wae nepi kalung saya ngalempreh brak ke sare hasudna leungit teu. Anger we hasud dina hatena mah aya, da eta dosa nu gede mah tibatan ngempesan motor mah da nu gede mah aya dina hate. Makanya orang kafir itu dinyatakan masuk neraka dan abadi teh karena dosa kufur, belum ditambah dosa yang lain. Innallazina kafaru, hanya itu sebetulnya finari jahanam, belum ditambah dengan dosa melakukan apa belum, dosa kufur yang ada di dalam hati. Karena itu ada setiap detik dan itu dosa paling besar. Itu puguh tak itu nasibna jadi kafir menjadi makhluk yang paling buruk. Karena setiap detik ya dari jatah usianya di dunia isinya adalah dosa kufur. Sebagai pemimpinnya untuk memimpin dosa-dosa yang lain, bukan hanya satu dosanya, pasti banyak. Tapi pemimpin dosa nama eta, dan itu ada di setiap detik. Karena kufur itu termasuk munkaratul qulub. Kufur itu dosa yang dilakukan oleh hati. Ya seperti tadilah hasud, ria. Itu dosa-dosa munkaratul qalbi namanya. Kalau ria itu penyakit hati, kalau amalannya salat, amalan nama sok geranu. Amalan nama salat, ari ria aya di mana? Ria mah ada di dalam hatinya. Sampai kapan? Sampai orang yang melihatnya nggak ada, rianya hilang. Ari kufur mah seumur-umur dah. Kan rianya itu hilangnya ketika orang yang melihatnya sudah tidak ada. Lalu sholat sendirian mah biasa-biasa deui we sholat teh mun batur. Serius. Alus keneh keria sholat teh tibatan keur ikhlas mah.
Ari keur ikhlas goreng patut salat teh mun ria wah nepi ka ditakbir nepi ka salam teh mantap lah pokona mah. Lho gitu batu nu ningalina kitu deui we salat teh saaya-aya. Kajun alus ria. Ari salat keur sorangan goreng patut dosa duanana gitu mah. Eta mah duanana jadi dosa eta mah. Ya, sholatnya gitunya kaifiat yang dilakukannya itu jadi dosa karena itu tidak ditujukan sebagai ketaatan kepada Allah tapi ditujukan ingin dilihat oleh sesama manusia. Tak mengerjakan pekerjaan sholatnya itu jadi dosa, tapi dosa pokoknya adalah apa yang ada di ria itu munkaratul qalbi, ria itu dosa yang dilakukan oleh hati. Nya nu biru heuleungna malah gitu ari keur salat sorangan saya aya sahayuna saridona salatna teh nu digeuleuh teh ningalina ge. Tapi lamun keur ria, nyaan mantep lah pokona mah salat nanti. Duanana ge da dosa eta mah. Salat sangeunahna dosa, aya salat bener alus sempurna ria deui ruksak jadi dosa deui nu eta oge. Atau salah tanya jadi Allah itu sebetulnya Maha Rohman, Maha Rohim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu yang sudah Allah ikrarkan ketika Allah hendak, belum berartinya ketika Allah hendak menciptakan seluruh makhluknya. Inna rahmati golabat godobi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Tapi tadi murkanya itu tersingkir, bukan hilang sama sekali. Ternyata Allah tetap saja bisa marah, bisa murka. Dan marahnya, murkanya Allah itu kalau apa yang diharamkannya itu ada yang melanggar, Allah murka. Padahal tadinya tujuan Allah mengharamkan apa yang ia haramkan itu oleh Rasul digambarkan itu adalah benteng yang menghalangi agar manusia tetap di jalan yang mulus, halus, nikmat, berjalan di sana. Jelema ngagerajlang geretak sakit geus di benteng ngagerajlang jelema itu. Itulah gambaran dari Rasulullahnya. Padahal Allah menetapkan sesuatu yang haram itu untuk kebaikan manusia sebetulnya. Tadinya supaya tidak mengurangi, supaya tidak menggerus, merusak kemuliaan yang Allah tetapkan sebagai manusia. Tapi dia jelema anak meureunnan tidak mau ditempatkan di derajat yang paling tinggi, malah terus semakin merendahkan dirinya sampai menjadi makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling buruk, yaitu kan ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu makhluk bukan dengan sesama manusia dibandingkan seluruh makhluk. Manusia itu menjadi makhluk yang paling buruk, yang paling rendah.